Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi saya lanjutkan, saya mengingatkan kepada kalian agar supaya catatannya jangan sampai bolong ya. Dan tugas-tugas yang pernah saya berikan tolong dikerjakan dengan baik. Insya Allah minggu depan akan saya adakan ulangan. Jadi tolong dipelajari. Sekarang kita lanjutkan tentang materi berikutnya, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, ada perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama berbagai bidang yang sudah pernah saya terangkan di depan ya. Faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara lain, yang pertama ada faktor iklim. Lokasi negara ASEAN yang berada di benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap 6 bulan sekali. Jadi di Indonesia itu iklimnya ada berapa? Ya, ada 2, yaitu kemarau sama hujan. Nah, angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Ini nanti yang menyebabkan pergantian musim kemarau sama hujan. Yang kedua, ada faktor geologi. Berdasarkan faktor yang berkaitan dengan kondisi geologis seperti kondisi tanah dan batuan menyusunnya di bumi. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng yang identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura yang tidak mempunyai sumber daya alam. Selanjutnya, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Teknologi yang memiliki peranan yang besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah yang pertama ada teknologi transportasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Nah, saat ini berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai, baik darat, laut, dan udara. Yang kedua, ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya, yaitu yang dinamakan dengan bahasa ibu. Sekarang sudah banyak sekali alat komunikasi yang canggih ya, karena tentunya sudah banyak yang tahu. Selanjutnya, perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat contohnya dalam berbagai aspek. Yang pertama, sosial. Contohnya, merambahnya jumlah penduduk dalam waktu yang singkat.
Yang kedua, maraknya perdagangan manusia. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, contohnya barang-barang asing semakin mudah dijangkau dan nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Yang ketiga, budaya. Contohnya, perubahan sistem nilai dan norma dan terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Yang keempat, keamanan. Contohnya, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan dan juga banyaknya narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Nah, selanjutnya di sini ada tugas yang sampean kerjakan di buku. Yang pertama, jelaskan tentang angin muson barat dan angin muson timur. Yang kedua, jelaskan tentang sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Yang ketiga, carilah hasil barang tambang yang dihasilkan oleh negara-negara ASEAN dari ke-10 negara itu kecuali Singapura. Sampai tulis sebanyak-banyaknya ya. Mungkin dari sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.